tes bertiap 1, 2. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan live Instagram Rumah Sakit Stella Maris. Apa kabar sahabat sehat semuanya? Senang sekali saya Nita Venita hadir kembali di Bincang Sehat untuk edisi hari Sabtu 14 Mei 2022. Udah lama nggak ketemu ya. Waduh, hari ini waktunya kita untuk melepaskan kangen sekaligus untuk berbincang-bincang bersama dua narasumber yang sudah hadir menemani saya hari ini, dan tentunya saya senang sekali hari ini bisa menemani dan ditemani. Ya, namanya bincang-bincang, saya nggak sendiri dong ya. Kalau saya sendiri, ngomong sendiri dong. Dan kali ini saya punya dua narasumber yang hebat-hebat. Tentunya akan ngobrol tentang tema kita pagi hari ini, bidan siaga dalam kesehatan ibu dan bayi. Baru dengar bidan siaga? Kalau Nita sih baru dengar. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi membahas tema yang akan kita bahas hari ini, kita kenalan dulu bersama narasumber saya, bidan-bidan dari Rumah Sakit Stella Maris. Ada bidan Femisita yang ada di samping saya. Femisita, sarjana terapan kebidanan. Apa kabar, Bu Bidan? Baik-baik, Ibu. Sehat? Sehat. Semangat? Puji Tuhan, ya semangat. Semangat. Nah, selain bidan Sita, ada juga bidan Paulina Tando, sarjana terapan kebidanan. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Sehat, Bu? Ya, Sehat? Semangat. Hari ini bisa ngobrol bareng ya. Ya, Kalau amin. biasanya di hari-hari di rumah sakit kan biasanya hanya ketemu dengan pasiennya, ibu hamil. Nah, kali ini kita juga berkesempatan untuk memberikan pengetahuan. Yang penting sih itu, kita memberikan pengetahuan kepada sahabat sehat yang ada, yang saat ini sedang menonton, juga Sobat Kristi yang saat ini sedang mendengarkan. So, saya sangat excited sekali mempertanyakan tentang bidan siaga. Karena gini loh, Bu Bidan, yang sering saya dengar yang dari dulu itu suami siaga, Iya. siap antar Jaga. jaga. Iya kan ya, suami siaga. Siaga. Kalau itu sih ya sudah sangat familiar. Tetapi kali ini saya dikasih tema tentang bidan siaga. Sebenarnya bidan siaganya apa sih? Eh, menurut saya bidan siaga itu adalah sebagai pekerjaan kami sehari-hari di rumah sakit, bidan yang selalu siap dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik itu kepada ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, dan ibu yang sudah melahirkan atau ibu yang menyusui. Oke. Kalau bidan Paulin, Sebenarnya Mbak, kalau bidan siaga itu memang sudah ada dari dulu. Ada juga namanya desa siaga, ada juga suami siaga. Kalau suami siaga mungkin sudah sering ya didengar di masyarakat. udah sangat Ya, familiar. jadi untuk bidan siaga dalam konteks kami di pelayanan, bidan siaga itu bidan yang dapat segera tanggap dalam melihat kegawat daruratan yang terjadi pada pasien. Baik itu pasien yang akan melahirkan, pasien yang sudah melahirkan, termasuk juga dengan tanggap terhadap bayi yang sudah dilahirkan tersebut. Oh, Ya. seperti itu ya. Jadi Ya. bidan juga memiliki kapabilitas untuk melakukan hal-hal itu ya, bidannya Ya. untuk bisa melihat ya Ya. hal itu ya. Nah, kalau dalam sehari-hari nih, hal apa sih yang biasanya membuat ibu hamil khususnya mengalami komplikasi? Kalau bidan Paulin bilang tadi kan, yo harus tanggap dong melihat masalah apa nih yang terjadi. Biasanya yang paling sering terjadi dulu nih. Yang paling sering terjadi, kejadian yang paling sering terjadi dalam sehari-hari itu komplikasi dalam hal apa? Kalau kehamilan dulu. Kehamilan, Mm-mm. ibu dengan hipertensi, Oke. karena kurangnya atau pola makannya tidak teratur, Mm-mm. terus dengan ibu hamil yang kurang pengetahuan, tidak Ya, misalnya mungkin dia tidak kurang minum informasi. informasi tentang kehamilan, dan dia tidak minum vitamin penambah darah, sehingga ibu dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil. Oke. Nah, ini kalau misalnya komplikasi seperti itu biasanya Bu Bidan melakukan pemeriksaan, pengecekan, atau sekali lihat udah tahu nih, pasti ada apa-apanya nih gitu. Biasanya kan seiring dengan pengalaman. Udah berapa tahun nih?
Kalau saya dari tahun 95, Bu. Oh, Iya. kalau bidan Sita? Dari tahun 2010. Nah, itu kan udah lebih dari 10 tahun, artinya udah expert dong, udah lebih dari 1 dekade. Iya. Nah, itu biasanya gimana tuh, Bu? Sebenarnya kalau komplikasi ibu-ibu baik itu melahirkan atau setelah melahirkan itu juga memang sering kami dapatkan. Salah satunya yaitu ibu hamil dengan tensi yang sangat tinggi, yang biasa diistilahkan dengan preeklamsi. Preeklamsi dia akan masuk ke eklamsi, pasien menjadi kejang. Di situ kita sebagai bidan sudah dapat melihat biasanya dari hasil-hasil pemeriksaan ibu sebelumnya. Biasa mungkin pemeriksaan baik itu di puskesmas, biasa kami lihat di buku kunjungan ibu hamil, buku KIA. Di situ kami mengecek bahwa oh ibu ini memang dari awal atau pertengahan perjalanan kehamilannya memang tensinya sudah agak ada peningkatan. Biasanya sih itu disebabkan karena memang namanya ibu hamil, pengaruh perubahan hormon peningkatan perubahan hormon estrogen dan progesteron. Biasanya memang untuk tensi itu biasa mungkin pengaruh dari makanan ibu, mungkin dari gennya, mungkin juga ada keturunan, ada riwayat sebelumnya. Biasanya kalau itu dari awal dokter memang sudah memberikan obat penurun tekanan. Untuk biasanya sih yang disebut itu keracunan kehamilan. Biasanya memang sudah ditangani dari awal. Cuman ada biasa ibu-ibu mungkin tidak terlalu mengerti, mungkin karena kurang mendapat dukungan dari keluarga, kurang diperhatikan bahwa obatnya itu harus rutin diminum. Terus dalam mengkonsumsi makanan, mungkin untuk yang ibu-ibu yang hipertensi itu biasanya sih untuk makanan yang mengandung garam itu mungkin dikurangi. Ya, biasanya kalau masuk dari trimester ketiga itu biasanya ibu dianjurkan untuk memperbanyak makan sayur saja atau buah, mengurangi makanan-makanan yang mengandung garam atau mengurangi makanan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat, agar ibu hanya bisa mengkonsumsi buah dan sayur saja, diperbanyak dengan vitamin. Oke. Nah, ini menarik nih karena kita kan ada di Kota Makassar toh. Nah, biasanya Kota Makassar itu terkenal dengan makanan yang mengandung daging-dagingan. Sedangkan nah, udah disebut, wah langsung jadi lapar kita ya. Nah, yang biasanya yang masyarakat tahu tuh Bu Bidan, bahwa kalau kita makan daging-daging biasanya itu juga bisa membuat kita tekanan darah naik. Betul nggak sih? Apalagi khususnya untuk ibu hamil nih. Ya, Mungkin boleh saja ibu hamil makan daging, tapi dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai tidak over tidak over. Gitu Secukupnya. Tidak Apalagi sudah ada riwayat hipertensi. Oke. Bisa tambahkan. Oke, saya bisa membayangkan ya. Iya. Pokoknya segala sesuatunya yang berlebihan itu Iya, tidak baik dapat lah ya. lebih. Nah, yang menarik dari penjelasan Bidan Sita tadi bahwa ibu yang memiliki yang kurang pengetahuan. Emang ada ibu-ibu hamil yang kurang pengetahuan? Bukannya sekarang udah era Iya. internet, kita bisa cari banyak hal. Memang masih sering terjadi, Bu Bidan? Iya, masih biasa juga ada, Iya. tapi ya memang Karena dengan beberapa berkembangnya kasus, zaman saya sudah agak ini terbantu dengan adanya, mungkin bisa sedikit buka Google, buka apa, atau bisa sekarang kan fasilitas kesehatan semakin banyak, jadi semakin tergantung dari ibunya saja untuk Gitu ya. rajin berkonsultasi, baik itu di puskesmas atau ke bidan atau ke bidan. dokter seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kejadian sehari-hari nih, biasanya kurang pengetahuan itu seperti apa sih? Maksudnya nggak tahu bahwa biasanya untuk mungkin pasangan-pasangan muda yang muda masih yang baru pertama iya, kali. baru pertama Oke, hamil, oke. iya, Belum ada pengalaman iya, ya. ada Belum ada pengalaman. Oke. Nah, sebelum saya ke pertanyaan, melanjutkan yang tadi nih, komplikasi dalam kehamilan itu juga bisa berlanjut ke persalinan ya? Iya. Bu, ya? Ataukah ada komplikasi lain yang biasanya dialami pada saat persalinan? Selain hipertensi, selain anemia, biasanya apa tuh kalau komplikasi pada saat persalinan? Komplikasi pada saat persalinan ya, itu tadi yang kalau ibunya kurang darah, anemia, dapat menyebabkan perdarahan pada saat persalinan nanti. Makanya kami anjurkan untuk ibu-ibu hamil
minimal konsumsi 90 tablet selama kehamilan. Oke, 90 tablet. Iya, selama kehamilan. Untuk penambah darah ya. Iya, Iya. 1 biji 1 hari ya. Oke. Sekalipun dia tekanan darahnya normal, Bu Iya, Bidan. karena enggak Ini kemarin di situ. iya. Ini untuk penambah darah, vitamin penambah darah untuk ibu hamil. Oke. Jadi nggak ada kaitannya dengan tensi. Dengan tensi asistensi? nggak ada kaitannya. Nggak ada ya? Iya. Oke, kan biasanya gitu kan, cenderungnya Iya. orang seperti itu. Kalau misalnya saya nggak masalah, ngapain saya minum? Iya. Mungkin juga itu menjadi salah satu hal yang membuat mereka ya sudahlah, nggak usah diminum lah. Toh normal saja. 110 per 70. Wah, normal terus. Tetapi ternyata bidan mengatakan bahwa harus ya, wajib ya. Iya. 90 tablet dalam masa kehamilan Iya. itu. Jadi dalam rentan waktu 9 bulan itu. Iya. Iya. Oke, baik. Nah, sangat menarik ya, karena juga ada beberapa hal yang baru saya ketahui. Saya berharap juga Anda yang saat ini sedang menyaksikan lewat live Instagram, Radio Rumah Sakit Stella Maris, ataupun media sosial lainnya, bisa mendapat pengetahuan yang cukup. Kalau misalnya sekaitan dengan tema kita, bidan siaga, itu ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, boleh langsung cantumkan di kolom komentar dan akan bisa saya langsung bantu tanyakan ke bidan-bidan yang luar biasa ini dari Rumah Sakit Stella Maris, dan dapatkan 2 paket menarik hadiah untuk 2 penanya terbaik. Nah, Bu Bidan, udah ada yang bertanya nih dari Teti_Ramblan. Bu Bidan, sahabat saya pernah alami pendarahan. Bu Bidan, sahabat saya pernah alami pendarahan hebat setelah melahirkan karena katanya angkat barang berat. Oke, pertanyaannya Teti nih ya, itu mitos atau fakta? Pendarahan itu disebabkan karena angkat barang berat. Yang kedua, boleh dibagikan edukasi apakah yang boleh atau tidak boleh dilakukan setelah melahirkan? Yuk, yang mana nih? Bidan Sita, Bidan Pauline, mitos atau fakta tuh? Kalau angkat barang berat setelah melahirkan, biasanya akan terjadi pendarahan hebat. Sebenarnya Mbak, kalau namanya habis melahirkan, mungkin melakukan aktivitas yang ringan itu boleh. Seperti dibilang tadi bahwa sesuatu yang berlebihan itu saya rasa tidak bagus. Berat berarti lebih. Boleh melakukan aktivitas yang ringan saja. Ya bisa juga pengaruh angkat berat, bisa saja dia perdarahan karena mungkin alat-alat kandungan di dalam tubuh ibu belum pulih dari setelah melahirkan, seperti itu. Sebenarnya boleh dibilang mitos, boleh juga tidak, karena memang kalau mengangkat berat ya mungkin otomatis bisa berpengaruh ke perdarahan itu. Ya. Jadi mungkin untuk edukasinya ya ibu yang sudah melahirkan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan saja. Ya, jangan melakukan dulu yang berat-berat seperti angkat-angkat, itu memang kami tidak edukasi seperti itu. Ya. Setelah melahirkan angkat galon. Ya janganlah Mbak. Kalau untuk ringan-ringan seperti mungkin memandikan bayinya, merawat bayinya, atau mungkin suaminya yang mencuci, ibunya yang menjemur. Saya kira itu ringan. Ringan karena dibantu ya. Seperti ini itu butuhnya Mbak. dukungan keluarga ya. Iya, Bu Bidan, perlu ya? dukungan dari keluarga, terutama pasangan. Oke, ini akan jadi lebih menarik ini kalau bicara tentang pasangan, karena membuka edukasi beberapa orang. Biasanya kan hanya sampai bahwa bapak-bapak ini tugasnya cari duit, terus ibu-ibu yang ngurusin anak. Itu kan kita masih hidup dalam masyarakat yang mempercayai tentang kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ntar kita bongkar ya. Nah, yang kedua, apa yang bisa pertanyaan keduanya, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan setelah melahirkan selain angkat berat? Ada lagi untuk menjaga-jaga? Ini persalinan normal ya, mungkin beda lagi kalau seksio ya. Ya, kalau untuk ya seperti dibilang tadi tidak melakukan aktivitas yang berat, ya mungkin menjaga kebersihan tubuh, terutama daerah genitalia. Untuk juga menjaga juga tidak langsung berhubungan intim dengan suami. Namanya kan masih baru, masih perlu pemulihan, Mbak. Ya, saya kira untuk yang tidak boleh dan tidak boleh itu tergantung berat ringannya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa melakukan segala kegiatan yang ringan dulu. Yang ringan aja dulu ya. Aktivitas fisik yang ringan. Yang ringan ya. Olahraga boleh nggak, Bu Bidan? Saya rasa olahraga boleh yang ringan. Seperti mungkin ya kayak senam peregangan otot saja, mungkin seperti itu.
Oke, menjemur saya rasa juga Ya, ya. menyapu. Oh iya, Olahraga menurut bidan itu menyapu, gitu ya. membersihkan. Oke. Tapi enggak angkat baskom yang penuh dengan air kali. Oh iya, oke. Atau angkat galon. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya untuk Teti_Ramlan. Dan balik lagi kita ke pertanyaan, ada Fendi_Layu. Terima kasih ada acara seperti ini katanya. Saya suami muda Bu Bidan. Istri saya sedang hamil 24 minggu. Suami siaga yang tadi kita bilang apa yang harus saya siapkan? Itu yang pertama. Terus oke, yang keduanya, terima kasih untuk Ibu Bidan dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Fendi. Katanya Terima kasih sudah nonton. suami siaga nih, apa yang perlu Pak Fendi siapkan? 24 minggu istrinya. Apa nih yang perlu disiapkan Bidan Sita? Kalau suami-suami biasanya. Iya, itu tadi seperti yang dibilang, suami siaga adalah suami siap antar jaga. Oh, suami siap antar jaga. Harus siap, sebagai suami harus siap selalu mengantar istrinya ke Check up ya? check up, kontrol, terus selalu mendampingi istrinya, memberikan dukungan support kepada istrinya. Oke. Butuh ya support Iya, ya. sangat penting dukungan dari suami selama ibu hamil dan pada proses persalinan nanti. Oke. Saya berharap udah siaga banget nih. Termasuk kayaknya cari-cari Dan- perlengkapan. Iya. Perlengkapan gitu ya. bayi dan Sama-sama mencari. dengan kayaknya uang juga penting. Siap uang dana. Tenang aja. Saya kira semua memang harus disiapkan. Pertama menyiapkan mental ibu, mental suami juga perlu disiapkan, Oke. mental keluarga untuk menerima anggota baru dalam rumah tangga. Biasanya kan kalau hamil 24 minggu itu masih rentan untuk terjadi komplikasi. Seperti mungkin komplikasi perdarahan pada hamil muda. Nah, di situ peran suami memang sangat penting. Mungkin suami lebih duluan tahu bahwa oh, istri saya ini akan kontrol 2 minggu depan harus ke dokter. Mungkin dari situ istri, oh, suami saya perhatian sekali. Itu kan menumbuhkan rasa bahagia di hati seorang ibu, apalagi ibu yang sedang hamil muda, butuh mungkin perhatian yang lebih ekstra. Seperti itu, apalagi kalau anak pertama, ya? lebih Iya, ekstra. Iya. oke. Dari suami paling penting saya kira itu. Siaga mungkin menyiapkan seperti Mbak bilang tadi, menyiapkan perlengkapan bayi. Ya, seperti Bidan Sita tadi juga bilang bahwa menyiapkan dana. Dana, menyiapkan mungkin besok kalau melahirkan istri saya mau ditemani siapa? Apakah mau ditemani ibunya, mau ditemani ibu mertua kah, atau mama mertua, atau nenek, atau siapa yang mau temani nanti? Siapa tahu mungkin suaminya enggak di Makassar atau enggak di luar kota waktu jadwal ibu melahirkan. Ya, seperti itu harus disiapkan siapa yang akan menggantikan. Kalau misalnya mungkin Pak Fendi mungkin di Makassar, jadi enggak ada enggak terlalu mengganggu dalam hal itu. Oke, Ya. baik. Nah, Bu Bidan, sedikit pertanyaan lanjutan dari apa yang disampaikan Pak Fendi. Mungkin ini juga penting diketahui oleh para suami-suami, khususnya suami-suami yang baru ya, akan istri yang pasangan baru lah ya, pasangan yang biasanya kalau kita perempuan itu kan biasanya pada saat PMS aja mengalami up and down emosi. Apakah kalau kehamilan pertama juga bisa mengalami hal yang seperti itu? Supaya suami-suami bisa mengerti, oh, istri saya lagi Bisa, hamil Mbak. nih, jadi Iya, bisa. saya harus lebih perhatian lagi gimana? Iya. Namanya orang hamil seperti bilang tadi bahwa adanya perubahan hormon. Oke. Jadi itu memang sama seperti kalau kita PMS, ya perubahan hormon juga. Jadi di situ suami harus jeli melihat bahwa oh, ini mungkin bawaan hamil. Seperti itu harus lebih sabar lagi menghadapi istri yang apalagi yang hamil muda. Ya, karena kan jangan sampai ini juga menjadi mungkin masalah dia kan, minta perhatian yang lebih ekstra. Iya. Kira seperti itu. Oke, suami-suami dengan Suami siaga. suami-suami siaga yang akan menjadi suami juga nantinya bisa dengarkan, mulai bisa prepare mulai dari sekarang. Iya. Karena dukungan keluarga sangat penting untuk penting. proses persalinan bahkan pada masa-masa kehamilan.
Nah, untuk ngobrolin, karena tadi Bidan Sita sempat menyentil tentang dana ya yang perlu disiapkan, saya sampaikan dulu, jangan khawatir, untuk Rumah Sakit Stella Maris ada penawaran menarik. Paket persalinan normal itu dari harga 5.500.000 sampai dengan 14 juta, sedangkan untuk seksio atau operasi sesar itu dari 9 juta sampai dengan 27 juta. Jadi sangat bisa disesuaikan dengan dananya. Kalau hamil 24 minggu kayaknya masih bisa kumpul dana Masih deh ya. ya. Masih bisa nabung. Masih bisa kumpul dana. Pastikan juga Anda tetap menyaksikan kami karena masih banyak penawaran menarik yang disiapkan oleh Rumah Sakit Stella Maris yang akan saya sampaikan untuk Anda. Nah, lanjut lagi. Seru nih kayaknya. Nah, Bu Bidan, ada lagi Arwan Juliana. Ibu Bidan, apa yang dilakukan pada bayi yang belum putus tali pusarnya? Bagaimana perawatannya di rumah? Yang belum putus tali pusarnya gimana tuh? Ya, Bidan Sita silakan. Baik. Sama-sama mau menjawab. Gimana tuh, Bu Bidan? Kalau belum untuk putus? untuk tali pusat yang belum puput dari pangkalnya itu, sebelum pasien pulang, ibu yang sudah melahirkan, kami memberikan edukasi untuk perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat itu kami lakukan dengan perawatan secara kering terbuka. Maksudnya setelah bayi dimandikan, mandi pagi, kami merawat dengan menggunakan kasa steril. Dan tali pusat itu tidak ditutup, tetapi dibiarkan dia terbuka. Tidak, maksudnya tali pusat itu kami tidak tutup, tidak dibungkus lagi dengan kain kasa. Tidak sama kayak dulu. Iya. Tidak sama, Iya. tidak diberikan juga kayak bahan antiseptik kayak betadin atau alkohol, tetapi dia dibiarkan kering terbuka, perawatan Tapi kering terbuka. dipakaikan kain kasa steril ya? Iya, setelah mandi Dibersihkan. dibersihkan dengan Iya. kain kasa Oke. steril, dilap-lap. Dan Jika- dibiarkan terbuka. Iya, jika ibu sudah pulang, kami menganjurkan ibu, atau kami biasa juga berikan kasa steril dari rumah sakit 10 lembar, atau jika memang kasa sterilnya sudah habis, kami menganjurkan ibu untuk beli di apotek. Ada juga memang disiapkan itu kasa steril. Tapi biasanya tali pusat itu puput biasanya 3 hari 3 setelah biasanya. Tapi memang semua itu tidak sama, Mbak. Ada yang 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang sampai seminggu. Ya, jadi memang untuk perawatan tali pusat sekarang itu dia secara kering dan terbuka. Artinya tidak diberi apa-apa. Dulu kan zaman dulu itu masih diberi betadin, biar katanya biar dari bakteri ini takut infeksi ditutup katanya. ya. Tapi kami sekarang merawat tali pusat secara kering terbuka. Karena kuman yang ada di tali pusat itu seperti kita tahu bahwa kuman tetanus. Dan tetanus itu dia akan mati pada ruang terbuka, anaerob. Makanya kami melakukan perawatan tali pusat secara terbuka. Jadi tidak ditutup lagi. Tapi bukan berarti bahwa bayinya ditelanjangin, tidak seperti itu. Artinya tetap dia memakai baju dan popo atau apa, yang penting tali pusatnya tidak tertutup. Artinya dia bebas udara. Seperti itu. Oke. Berarti udah ada perubahannya, Bu Bidan, ya, Iya. dari yang dulu. Karena kan biasanya kalau dapat mama mertua atau mama sendiri yang masih hidup di tahun-tahun yang lalu kan ya, berarti kita masih menggunakan cara yang lama. Ternyata sekarang udah ada cara yang baru seiring perkembangan pengetahuan juga tentunya. Biasa juga ada ibu-ibu yang bayinya dikasih pakai gurita. Itu masih boleh nggak, Bu Bidan? Sekarang untuk kami enggak lagi, Mbak. Iya, enggak. Nggak pakai gurita lagi ya? Tidak. Berarti Untuk bayi, ibunya tetap. Ya. Oh iya. Supaya mungkin perkembangan dari perut bayi dan ususnya atau apa dapat berkembang dengan baik. Oh gitu. Iya. Katanya kalau perempuan biar nanti besar-besar. Kalau perempuan mungkin biar singset. Iya. Seperti saya singset. Oh. Singset kalau dilihat dari jauh Gitu maksudnya. ya. Oke, baiklah. Ini sekali nembak nih udah langsung bisa dapat pengetahuan tentang tali pusat dan itu ya, dan singset kayaknya 3 deh, dan penggunaan gurita ya. Oke lah, lanjut lagi. Renata_Lim bertanya nih, Bu Bidan, boleh mungkin dijelaskan? Saya tertarik untuk melahirkan di Stella Maris. Mohon info dong, fasilitasnya apa saja?
Terus apa ada layanan senam hamil, dan apa sih fungsinya senam hamil itu? Lagi hepan juga nih senam hamil. Nah, ini dulu nih Bu Bidan, fasilitas apa saja sih? Oh, Yang ada, fasilitas di rumah sakit Stella ya. Maris. Di Stella Maris kami ada tempat untuk ruang bersalin. Terus ada ruangan untuk perawatan nifas, itu ada kamar kelas 1. Ada sejumlah berapa kamar ya Bidan Sita? Kelas 1 4 kamar. 5 ya? 5 kamar. Iya, 5 kamar. Ada ruang kelas 2, ada ruang juga untuk kelas 3. Ada juga yang VIP. Seperti itu, ya. Di ruangan kami juga itu ada ruang untuk perawatan bayi yang sehat, bayi yang setelah dilahirkan. Untuk memang kami di ruangan itu melakukan perawatan gabung. Artinya setelah bayi lahir, setelah ibunya sudah melewati 2 jam postpartum atau 2 jam setelah melahirkan, bayinya rawat gabung untuk segera disusui oleh ibunya. Seperti itu. Ya. Di kamar bersalin juga dilengkapi dengan alat CTG, ada juga USG di bawah, seperti itu. Oke. Dan bisa ready juga ya kalau misalnya ada apa-apa nih, langsung misalnya diputuskan untuk melakukan sesar, langsung Iya, ada ICU kamar langsung operasi, ada udah langsung ya. Iya. Oke. Nah, senam hamil. Ada senam hamil nggak di sana? Kalau Untuk ini saat senam ini? hamil selama masa pandemi ini kami masih off-kan dulu, tapi sementara nanti kami akan buat lagi, melihat situasi. Oke, nanti tergantung situasi Iya, ya. iya. Karena Karena penting tuh. senam hamil itu memang penting sekali untuk kekuatan otot ibu hamil, Oke. terutama otot-otot daerah bawah yang akan dilewati oleh bayi, seperti itu. Oke, Iya. oke, Dan oke. tentunya kekuatan ibu juga untuk mengedan. Oh, Iya. iya ya. Ya, Berarti- dibantu oleh bapak dari atas. Memberi semangat maksudnya. Ayo Mbak Bu, Nita langsung ayo, blank ayo. ya. Iya, soalnya saya pernah mengalami tuh udah nggak kuat ngedan karena udah 1 malam Iya. di kamar bersalin. Terus Bu Bidan yang naik terus menolong. Jadi waktu Bu Bidan katakan suami yang loh, suaminya emang tahu cara Suaminya mengeluarkan memberi anak gitu ya. semangat saja, Ternyata Mbak. dari atas tuh, Iya. Ayo, biasanya kan Iya. dipegang-pegang gini Iya, ya Umi badannya. Diurut-urut. Tunggu dulu, kalau di rumah sakit Stella Maris boleh nggak suami masuk? Boleh. Ya, Oh, boleh. Kami Iya. anjurkan Iya, kalau iya. suaminya iya, mendampingi. untuk memberi support. Oke. Iya, itu oke. kan sangat penting, Mbak. Karena kalau ada Oke. suami, dia juga lihat, oh istri saya melahirkan luar biasa. Ini Eh, loh perjuangannya Iya, loh. perjuangannya supaya Ya. dia tahu bahwa istri melahirkan itu susah. Gitu Oh, ya. gitu. Aduh, ini bukan hanya suara bidan tapi suara perempuan. Iya. Terwakili lah ya. Berbahagialah perempuan-perempuan yang saat ini sedang menyaksikan. Oke, semoga sudah menjawab Renata _Lim. Lanjut lagi ke Choi Siwon. Aduh, kayaknya Dari Cina jauh-jauh kayaknya. nih. Korea. Jangan-jangan sih ini artis Korea, Iya jangan kan? ini Mbak. Ah. Ini penonton drakor ini. Oh, penonton drakor. Mungkin karena ada bidan Sita jadi bertanya Iya, Siwon. iya, betul. Oke lah, lanjut lagi nih dari Instagram. Halo bidan, hamil dan melahirkan di usia 40-an, apakah ada resikonya? 40 minggu. 40-an. Maksudnya Oh, umurnya. umurnya. Iya, umurnya ibu nih 40-an. 40 tahun. Iya. Iya, 40 tahun ke atas. Eh, Beresiko sudah nggak ya? masuk resiko tinggi. Mm-mm. Dia sudah terhitung masuk resiko tinggi karena umur ibu itu 40 tahun. Mm-mm. Menurut- Resiko yang paling ini apa sih? ya itu nih yang tadi kami jelaskan tadi itu biasanya pada usia ibu yang umur 40 tahun itu ibunya biasa hipertensi. Oke. Itu mungkin karena pengaruh umur. Mm-mm. Kebanyakan yang kasus kami dapat di rumah sakit itu ibu yang umur 40 tahun itu rata-rata kasusnya hipertensi masuk dengan preeklamsi Dan perdarahan. dan perdarahan. Oke. Jadi Berarti beresiko. perawatannya beda lagi ya? Iya. Iya. Sebenarnya Mbak, kalau semua itu beresiko, pertama hamil terlalu muda juga itu beresiko. Oke. Hamil terlalu tua beresiko Beresiko. juga. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja Iya. ya. Oke. Jadi umurnya itu ya batas ya 25 lah sampai mungkin 30
35 lah batas itu sudah. 35. Sudah lah Ya, ya. tapi kalau memang Tuhan masih kasih umur 40, bahkan ada 41 masih hamil, ya Tuhan masih kasih karunia, ya memang dengan resiko yang ada. Jadi di situ memang sudah disiapkan bahwa ibu ini sudah biasanya masuk seperti bidan Sita bilang tadi, resiko tinggi. Buat kami itu pasien-pasien biasanya kami singkat resti. Pasien resti biasanya sudah dokter sudah kasih di situ pasien dengan resiko tinggi. Artinya Resti ya? bahwa artinya bahwa ibu ini harus mendapat lebih ekstra perhatian. Pertama yaitu mungkin pada umur seperti itu mungkin ibu sudah tidak kuat lagi untuk mengedan. Oke. Iya. Atau mungkin karena umurnya sudah tua, mungkin antara jarak anak pertama dengan yang kedua pada umur 40 tahun itu sudah terlalu lama. Jadi mungkin ibunya sudah lupa cara melahirkan. Iya, mungkin sudah lupa karena sudah terlalu lama untuk melahirkan pada anak, jaraknya mungkin terlalu lama. Bisa juga terjadi komplikasi itu pada kehamilan yang jaraknya terlalu dekat. Jadi dibilang terlalu lama dan terlalu dekat. Kembali lagi ke sedang-sedang saja. Seperti itu. Oke. 25 sampai 35 ya. Iya, maksudnya tapi kalau ada juga yang 41, 42 masih hamil, masih datang, masih kuat. Iya. It's okay lah ya. It's okay selama tidak ada komplikasi. Iya, ada juga yang lahir normal, puji Oh Tuhan. ya? Iya. Oke. Vaskesnya dong. Cari yang tepat seperti Ya, rumah sakit iya. Stella Stella Maris Maris. ya. Oke, semoga udah menjawab ya untuk Siwon. Dan lanjut lagi nih. Waduh, rame nih Bu Bidannya, rame. Katana_mana. Ibu Bidan boleh jelaskan faktor 4 fungsi tablet. Yang pertama penambah darah, yang kedua pentingnya minum susu saat hamil dan lain-lain. Terus itu seperti apa sih fungsinya? Faktor. Oke, faktor dan fungsi tablet penambah darah maksudnya. Jadi Ibu Bidan nih diminta untuk menjelaskan faktor dan fungsi tablet penambah darah. Terus seberapa penting sih minum susu saat hamil? Nah, mana? Bidan mana nih? Mau shoot? Mau dulu? Silakan, Bidan Gunting Sita. batu kertas. Oke. Untuk tablet penambah darah? Ya, tablet penambah darah yang tadi sudah saya jelaskan tadi itu ibu hamil minimal konsumsi 90 ya 90 tablet selama kehamilan. Itu sangat penting karena dapat mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan pada saat persalinan tadi Persalinan, oke. sehingga perdarahan tidak terjadi. Oke. Kemudian apa tadi Susu pentingnya minum susu hamil. saat hamil. Dengan minum susu hamil ibu dapat membantu ibu menenangkan pikiran ibu, apalagi ibu yang susah tidur. Biasanya pada malam hari kan ada keluhannya ibu, susah aku tidur bidan. Oh Nah, iya. oh iya, minum susu hamil ibu. Biasa dengan minum susu hamil, biasanya ibu jadi tenang, tidurnya juga lebih cepat. Karena biasa kan ada ibu hamil yang susah tidur. Jadi makanya ya. kami anjurkan untuk minum susu hamil. Oke. Apalagi kalau lapar ya tengah malam. Iya. Ini kalau minum susu hamil ada ini enggak? Ada aturan nggak sih Bu Bidan? Apakah nggak bisa juga? Kan biasanya terlalu banyak juga nggak baik. Iya. Tapi Iya. kalau misalnya udah minum 1 hari 2 kali nih, tapi tengah-tengah malam udah males lagi masak, lapar, bisa langsung minum Boleh. susu. Boleh ya? Iya, boleh. Iya. Kan susu. Kan susu ya. Kan susu. Susu juga itu bukan untuk hanya ibunya saja, bisa juga untuk perkembangan bayinya selanjutnya di dalam, karena kita tahu bahwa yang ibu konsumsi itu untuk 2 orang, makan juga untuk 2 orang, artinya untuk bayinya. Kalau untuk susu boleh dikonsumsi mungkin 2 kali sehari atau bisa sampai 3 kali sehari. 3 kali sehari, Iya, ya. karena dia tidak seperti obat yang harus ini. Kalau susu boleh kan tidak terus-terus juga minum susu. Yang jelas ada selingan dengan mungkin ada snack, mungkin ada makanan. Ada juga ibu-ibu mungkin yang enak dengan susu. Ya mungkin tidak semua sih orang suka minum susu. Iya. Jadi carilah susu yang mungkin ada untuk maksudnya tergantung ibu suka susu yang mana, susu rasa apa, ya mau rasa Oke. coklat kah, strawberry, karena memang ibu-ibu yang hamil itu terkadang lebih enak dengan namanya susu. Oke. Ya, jadi susu hamil susu apa saja yang ibu suka untuk mau minum, seperti itu. Oke. Ya. Minum kopi bisa nggak Bu Bidan?
Kalau kopi sih bisa. Biasanya kan pecinta kopi nih nggak Iya. bisa kalau satu hari nggak minum kopi. Iya, saya rasa bisa, asal jangan berlebihan. Jangan Berlebihan. kembali lagi pada lebihan. Oke, semoga sudah menjawab ya. Lanjut lagi karena kita punya banyak pertanyaan nih ya. Yang masih mau bertanya, kita masih punya banyak waktu ngobrol sama Bidan Sita dan Bidan Pauline. Apa saja yang Anda ingin ketahui, misalnya ada keluarga yang hamil, mungkin tanda-tanda kehamilan bermasalah bagaimana, dan dapatkan 2 paket menarik dari Rumah Sakit Stella Maris untuk 2 penanya terbaik. Ada Masyita Dotristanti. Kalau bicara terkait kesehatan mental ibu hamil, saya pengantin baru usia 26 tahun Bu, sering mendengar tentang baby blue syndrome. Bahkan ada yang sampai bunuh diri dan bayinya. Ya. Boleh sharing pengalaman apa pernah merawat pasien demikian. Terus yang kedua, apa yang harus ibu siapkan secara mental untuk cegah baby blues, dan keluarga dan suami tipsnya gimana, baik ibu, keluarga maupun suami, tipsnya gimana, karena saya baca butuh dukungan keluarga. Kita udah bahas tadi ya masalah butuh dukungan keluarga ya, yang sangat dibutuhkan pada Untuk saat ibu. untuk baby blues itu biasanya kami tidak merawat ibu yang baby blues. Baby blues itu terjadi biasanya setelah ibu pulang ke rumah, setelah melahirkan dan pulang ke rumah. Biasanya baby blues itu mungkin yang mempengaruhi terjadinya baby blues itu karena kurangnya perhatian dari keluarga, terutama suami. Ibu kan stres habis melahirkan, aduh saya mau cara rawat bayinya gimana nih, terus bayinya saya mau kasih ASI tapi susah, seperti itu. Akhirnya stres ibu yang terlalu tinggi menjadikan yang terjadi baby blues itu. Jadi dukungan dari suami dan keluarga itu sangat penting untuk mencegah baby blues itu. Dan selama ini memang kami tidak merawat pasien-pasien yang mengalami baby blues. Biasanya akan teratasi dengan mungkin perhatian saja dari suami dan keluarga, memberi dukungan, membantu ibu kalau mungkin butuh sesuatu, misalnya mungkin malam ibu terlalu sering bangun, akhirnya capek, stres, dan peningkatan hormon pada ibu yang setelah melahirkan juga ada, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk menangani baby blues itu ya dukungan saja dari keluarga, terutama pasangan, ya. Dan lebih baik mencegah dan saling membantu, Ya. iya, dan saling membantu dalam membagi tugas. Namanya kalau baru pertama punya anak mungkin agak kerepotan, kasihan ibunya udah nggak tidur, seperti itu. Jadi intinya itu butuh dukungan dari keluarga. Oke, Iya. jadi satu ya, secara mentally berarti perlu dibicarakan, didiskusikan bersama Iya. suami. Salah satunya juga mungkin kapan saat yang tepat untuk hamil, Iya Bu. ya, Iya. supaya bisa dipersiapkan lah. Iya. Jangan sampai nanti stres pada saat anak, bukannya jadi satu kebahagiaan malah jadi satu kestresan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya nih Ibu Masyita, kalau misalnya nanti hamil terus melahirkan, merasa agak kewalahan gitu ya, aduh nggak bisa ngurusin bayi ya, belum ada pengalaman, boleh manfaatkan paket layanan home care perawatan ibu dan bayi pasca persalinan yang sudah disiapkan ya. Bidan-bidan seperti ini yang akan datang ke rumah Anda untuk memberikan membantu edukasi, perawatan ibu dan bayi membantu, pasca iya. persalinan dengan harga 998.000. Jadi sangat terjangkau lah ya. Ini juga bisa memudahkan supaya jangan sampai baby blues syndrome itu bisa Terjadi. bisa terjadi. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, masih ada Siwon. Siwon. Halo Bidan, iya kita mau sapa jauh siapa tahu ya. Halo Siwon. Halo Bidan, saya biasanya lihat di YouTube bahwa dokter di sana memperbolehkan ibunya untuk meminum apa yang dia ingin minum. Ya. Salah satunya adalah minuman bersoda. Bagaimana pendapat Bidan? Boleh nggak minuman bersoda nih? Kita nggak sebutin merek. Iya, Minuman bersoda boleh nggak? boleh. Boleh ya? Asal jangan berlebihan. Berlebihan. Oh, iya. Kembali lagi ya, asal jangan berlebihan. Pokoknya asal jangan berlebihan lah ya. Dan yang penting juga Anda perlu untuk continue kontrol. Iya. Karena dengan melakukan kontrol rutin itu bisa ketahuan kalau misalnya ada apa-apa yang perlu diobati atau segera ditindaki ya. Oke, terima kasih ya Siwonnya udah bertanya kembali. Masih boleh kok bertanya lagi. Lanjut lagi, ada Maya
Fredek. Oke, mudah-mudahan ditangkap nggak salah baca nama nih. Bu Bidan, di Rumah Sakit Stella Maris ada metode ERAX. Wow, udah tahu nih Bu Bidan nih, udah tahu jawabannya nih. Lagi booming nih metode ERAX. Apa boleh dijelaskan? Nita juga belum tahu sih. Kalau untuk metode ERAX itu Mbak, metode dalam pembiusan pada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi seksio sesar. Jadi mungkin untuk konsultasinya itu biasa dia ke sebelum masuk, dan misalnya ibu yang akan melahirkan secara seksio. Biasanya dia konsul dari awal dengan dokter kebidanannya. Dilanjutkan oleh dokter anestesinya. Untuk ERAS itu dilakukan di kamar operasi. Iya. Oke, berarti lebih Iya, lanjutnya bisa lebih lanjutnya ke konsultasi ke dokter. ya. Iya. Oke, Bu Maya. Dan di Stella Maris memang sudah melakukan teknik ERAS Teknik itu. ERAS, Iya, sudah ada ya. Iya, Sudah ada. sudah Tapi dilakukan. itu tadi Iya. harus konsultasi dulu. Iya, Oh. sesuai dengan persetujuan pasien dengan dokter, maupun akan dilakukan ERAS seperti Iya. itu. Karena kok saya pikir di mana-mana juga kalau operasi butuh sesuatu Iya, yang perlu iya, ditandatangani sebagai iya. kesepakatannya. Oke, lanjut lagi. Ada Desi Fikri. Bagaimana untuk nyeri punggung, Bu Bidan? Apa saja yang harus dilakukan? Soalnya sakit sekali dan mengganggu. Sakit punggung, Bu Bidan. Terus sakit punggung dulu dah. Soalnya masih ada pertanyaan yang lainnya. Sakit punggung. Sakit punggung, nah. Sakit punggungnya punggungnya. itu tadi pentingnya mengikuti senam hamil. Oh, Untuk begitu. meregangkan otot-otot yang kaku. Oke. Mungkin itu untuk mengatasi nyeri punggung. Nyeri punggung ya. Oke. Cara duduk tak juga mungkin. Iya. ya? Posisi Posisi duduk. posisi saat tidur juga mungkin diperhatikan. Dan itu seperti saya bilang tadi, bahwa baik dia sudah melahirkan dan lagi hamil, tidak melakukan aktivitas yang berat. Karena itu akan mempengaruhi. Mungkin nyeri punggungnya itu dari penekanan bayi di dalam perut. Namanya kita lagi hamil, pasti bukan berat sih, maksudnya pasti namanya kita lagi ada ini di dalam, pasti bebannya lebih meningkat seperti itu. Jadi harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang lebih ringan. Ya. Oke. Penting juga untuk dibawa happy ya. Iya, Jangan sampai jadi beban-beban kehidupan tambah ini lagi ya. tambah nyeri. Oke. Lanjut lagi, pertanyaan yang kedua, untuk mual muntah, ngidam, apa sih yang harus dijaga untuk mengurangi masalah ini? Mual muntah pada saat ngidam. Kami anjurkan untuk ibu hamil yang mual muntah berlebihan itu menghindari makanan-makanan yang dapat merangsang muntah. Jadi pemicu ya? Iya, yang menjadi pemicu merangsang muntah. Seperti makanan yang pedis, yang pedas-pedas itu biasa merangsang muntah. Kemudian untuk istirahat yang cukup, minum susu hamil yang untuk mengatasi mual muntah. Ada. Ada namanya itu emesis. Ya, susu. Oke, Susu untuk ibu hamil. Oke. Ya. Sepertinya kita sudah pernah Iya, bahas di rumah bahas. sakit dalam sudah pernah bahas. Tinggal dibuka-buka lagi. Oh, yang mana nih postingan Rumah Sakit Stella Maris Bincang Sehat yang membahas tentang susu emesis ya. Ya. Oke. Lanjut lagi, Eka Priyanti. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat ibu pulang ke rumah setelah melahirkan nih kayaknya? Hal yang perlu diperhatikan pada saat ibu melahirkan pulang, yaitu paling penting itu kebersihan tubuh ibu, terutama genitalia ibu yang setelah melahirkan normal. Kemudian ada pada pasien yang melahirkan secara sesar, luka operasinya. Kemudian Jangan sampai terjadi infeksi. Ya. Perawatan tali pusat untuk bayinya. Kemudian Imunisasi lanjutan. perawatan pada payudara. Dia harus merawat payudaranya untuk sebelum diberikan kepada bayi. Ibu harus mencuci tangan sebelum melakukan untuk menyusui bayinya. Menyusui ya. Oke, baik. Ini kalau membersihkan bagian-bagian yang
bagian-bagian yang genetikal itu apa perlu obat atau apa? Atau hanya perlu air bersih Biasanya saja? untuk Kalau pembersihan udah di rumah, daerah-daerah genitalia itu kami tidak anjurkan untuk memberikan obat-obat atau mungkin sabun pembersih khusus. Intinya kami memberikan edukasi bahwa ibu-ibu yang selesai melahirkan tetap menjaga kebersihan tubuh, terutama daerah bawah, dalam arti bahwa mengganti pembalut setiap kali basah atau setiap kali buang air diganti, dibersihkan. Jangan takut, biasanya kan ibu-ibu takut untuk melakukan bersihkan daerah-daerah seperti itu. Terus untuk menggunakan air bersih. iya, Air bersih aja selama cukup air ya? bersih mengalir, Oke, iya. oke. Enggak juga mesti air hangat atau apa. Nggak. Pokoknya yang penting air yang bersih, ya. iya. Oke, nah ini ada yang bertanya nih, perawatan payudara yang baik setelah melahirkan untuk bisa memberi ASI secara lancar, dari flower_mama. Sebenarnya Perawatan untuk payudara. memberikan ASI yang lancar itu kita tidak membutuhkan perawatan yang terlalu banyak ya. Intinya bahwa ASI itu akan keluar pada saat bayi mengisap. Intinya bahwa kita harus rajin memberikan ASI kita pada bayi melalui isapan, karena akan merangsang, dengan sendirinya akan merangsang payudara untuk memproduksi ASI lebih banyak dan lebih maksimal untuk bayinya. Jadi, nggak perlu Jadi untuk diurut-urut ya, Bu perawatan bidannya? sebenarnya kalau diurut itu pada saat masih di rumah sakit, tapi boleh juga diurut di rumah dengan menggunakan mungkin baby oil atau apa, atau dikompres panas dan dengan air hangat. dingin. Oke, Iya, dikompres oke. boleh dengan diurut-urut sedikit. Oke, berarti untuk memberi ASI biar lancar itu ya rumusnya harusnya Tetap memberi ASI lagi ya? menyusui. Menyusui Iya. ya? mungkin. Iya. Oke, oke. Berapa menit sih? Kan 2 nih. Gantian, kalau sudah rasa kosong ganti lagi Ganti sebelahnya. lagi, Iya, oke. mungkin Dari yang tadi satu. sudah ini sebelah Gantian lagi, ya? iya. Oke, Biar baik. semua berproduksi kiri kanan. Oke, Iya. by feeling aja. Oke, makanan dan tips untuk lancar ASI apa saja Bu Bidan? Lancar ASI sih, semua makanan sih sebenarnya boleh dikonsumsi, cuman dikurangi yang pedas mungkin, Oke. supaya untuk lambungnya ibu biasanya kalau ini mungkin lebih rentan untuk nyeri ulu hati. Kalau untuk makanan-makanan saya rasa ya makanan tentunya yang mengandung vitamin dan mineral, saya rasa semua, terutama sayur-sayuran, buah-buahan, mungkin ada juga vitamin vitamin dari dokter atau vitamin untuk penambah ASI juga boleh. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi tidak ada makanan pantangan. Oke, ini satu pertanyaan lagi. Kalau disuruh sering jalan kaki untuk apa ya, Bu? Biasanya sering, iya kan, yang Iya. biasanya kan Orang-orang tua apalagi dulu kayaknya itu yang menganjurkan Iya. ibu untuk jalan-jalan biasanya pagi. kalau udah Iya. masuk 9 bulan itu Iya. kita udah disuruh jalan-jalan. Jalan-jalan biar Bahkan lahirnya pada lancar, saat- seperti bahkan itu. pada Kepalanya saat cepat turun. udah sakit-sakit, ayo banyak jalan. Gitu loh. Katanya biar kepalanya cepat turun. Ya, Gitu ya. sebenarnya sih Mitos atau bukan- fakta? sebenarnya sih kalau mau dilihat secara ininya sebenarnya tidak ada hubungannya, karena orang yang banyak jalan pun ndak pasti bahwa dia pasti lahir normal itu karena banyak jalan, ndak seperti itu. Oke. Jadi tergantung keadaan tubuh ibu, keadaan panggul, alat-alat reproduksi ibu, mampu ndak dia untuk melahirkan normal. Dan itu juga diketahui pada saat pemeriksaan. Pada saat ibu masuk akan melahirkan, pastikan bidan memeriksa dulu, oh ini bisa normal, atau oh bayinya besar, ndak bisa normal. Kadang ada juga bayi yang pada hamil pertama itu memang bayinya agak besar. Normalnya sih ya memang 2.500 sampai 4 kilo. Tapi tergantung juga, ada juga bayi yang mungkin tidak sampai 26 atau 27, tapi panggulnya ibu memang sempit. Jadi mitos bahwa saya mengatakan mitos karena saya juga jalan-jalan terus, tapi ternyata sesar juga ujung-ujungnya, gitu, seperti oke. itu. Jadi tapi Ini tidak ada salahnya sih Mbak, namanya olahraga ringan. Untuk Iya. jalan tidak ada salahnya saya rasa. Positifnya Asal karena tidak jalan dari sini ke Karabosi. Oh. Bisa brojol kayaknya. Kayaknya saya sarankan kalau mau jalan dari sini ke Karabosi, tolong dilewati itu yang di depan Pantai Losari. Iya, ya. mungkin Jadi untuk kalau pas refreshing, depan- Mbak, iya, ya, kalau pas refreshing. depan situ mau brojol tinggal masuk aja rumah sakit. Sudah aman lah. Seperti itu. Oke, Iya. nah menarik yang tadi bicara tentang vitamin, terus sebelumnya juga bicara tentang berat bayi. Ada yang mengatakan bahwa karena sering minum vitamin itu anak jadi besar.
bayinya jadi besar di dalam sehingga untuk mengeluarkannya cukup sulit. Sebenarnya sih tidak ada Mbak untuk masalah vitamin atau apa. Mungkin memang ada juga gennya untuk gemuk, ya mungkin bayinya besar. Mungkin juga pengaruh gizinya juga yang terlalu bagus. Oh gitu ya. Iya, asupannya. Iya, jadi mungkin nggak ada hubungan, memang ya? selama hamil ibunya tidak pernah merasakan mual muntah, jadi makannya bagus aja terus. Oke. Iya, seperti itu. Oke, jadi Jadi kalau kalau dikasih vitamin harus tetap diminum ya, Iya, dokter ya? bukan untuk penambah nafsu makan, tapi oke. untuk menjaga agar ibu Kecukupan gizi iya, juga ya? kecukupan untuk sel-sel darah merahnya nanti. Oke. Pada saat melahirkan kan tentunya banyak mengeluarkan darah. Iya, seperti itu. Oke, baiklah. Ada lagi nih dari Chosiwon, bagaimana posisi duduk ibu hamil yang sedang hamil besar? Posisi duduk yang baik dan benar, boleh dicontohin nggak sih Bu Bidan? Gimana sih? Kalau posisi duduk, saya Yang rasa baik. mungkin dari ibunya saja nyamannya bagaimana. Iya, mau taruh bantal di belakang kah? Atau mau duduk di bawah selonjoran pakai bantal begini, artinya bahwa ibu ndak merasa sesak, karena biasanya kan perutnya mungkin sudah terlalu besar, mau duduk, mau sesak, duduk mungkin agak sandaran lah, seperti itu. Ada sandaran. Gitu Seperti ya. itu, Mbak. Nyandar ke suami Kalau juga untuk boleh? duduk khusus saya rasa ndak ada. Nggak ada ya? Iya. Nyandar ke suami juga boleh ya? Boleh sekali. Iyalah ya, oke. Bu Bidan nih seru banget sih kalau ngomongin tentang suami ya. Iya, soalnya suami lagi nonton, Mbak. Oh gitu. Jadi bukan curahan hati bidan dong, jadi curahan wanita. Iya, Oke, ada mewakili wanita. Iya. Ada Jenjo_Wawin mau tanya, adakah pijatan khusus selama hamil? Pijatan khusus untuk Iya, hamil. Selama hamil pijatan khusus. Pijatan dari suami nih, Mbak, atau Mungkin dari bidan. Ini nggak dijelaskan juga dari suami ya. pijatan khusus. Iya, apakah kalau pijatan khusus saya rasa ndak ada. Nggak ada, Cuman iya, biasa memang kita sering kali mendengar bahwa dia ke tukang urut untuk mengurut. Itu kami ndak edukasi seperti itu karena bagi kami bahwa itu membahayakan. Tapi ya untuk pijatan khusus saya rasa ndak ada, tapi biasanya di senam hamil tadi. Senam hamil, iya, ya. untuk pijatan khusus mungkin pada saat ibu masuk ke kamar bersalin, nyeri punggung, bisa suaminya elus-elus, ya, pijat-pijat. sabar ya, Bu, Iya, sabar dipijat ya, punggungnya gitu. kalau sakit. Oh, gini ya. Iya, Iya. tapi ada juga ibu ndak mau sekali disentuh. Jadi Katanya tambah sakit. iya, katanya tambah Oke. sakit. Jadi sebenarnya untuk pijatan itu tergantung ibunya suka atau tidak. Oke. Seperti itu. Baiklah. Kalau khususnya ndak ada. Nggak ada ya? Iya. Nah, saya mau bertanya seputar pijatan nih. Ya, karena biasanya beberapa orang yang mempercayai bahwa ketika seharusnya posisi bayi kepala sudah di bawah sedangkan kepala bayi belum di bawah, itu biasanya dipijat. Gimana tuh, Bu Bidan? Kalau kami sih tidak menganjurkan seperti itu. Cuman memang sering ada seperti itu pada umur kehamilan 7-8 bulan. Biasanya ibu kontrol ke dokter bahwa memang pada saat itu posisi bayi memang kadang kepalanya Masih di atas. Ya, edukasinya dokter atau kami biasanya disuruh nungging-nungging sambil ngepel-ngepel lantai, Oke. Iya. Ngepel tapi bukan pakai ini ya, pakai Bukan. gini ya. pakai tangan. Oke, Iya, oke. gitu nungging. Terus biasanya kalau di tempat tidur, ini kan tempat tidur segi 4. Ibunya disuruh jalan merangkak. Kalau tiba di pembelokan sini, ibunya harus ikuti belok ini, belokan ini. Iya, ikuti jalur beloknya tempat tidur seperti itu. Oke. Iya. Oke, berarti kalau nempel ke sini berarti cuma segini lah ya. Iya, tapi Ya. untuk urut kami tidak anjurkan. Tidak Iya, menganjurkan. tapi memang sih ada yang kan ya? percaya yang Iya, seperti itu. Iya. Nah, makanya Bidan harus sering-sering datang bincang sehat untuk mengedukasi. Masih banyak loh yang percaya seperti itu. Makanya saya tanyakan. Oke, lanjut lagi. Ih, semakin seru, bisa 2 jam kita ini. Ada Mimin_Clotes. Bu Bidan, menarik dan seru obrolannya. Aduh. Kasih. Nah, pertanyaannya gini, kalau saya saat ini hamil pertama, agak takut juga karena belum ada pengalaman. Untuk perhatikan gejala bahwa akan melahirkan atau pecah ketuban dan lain-lain, gimana tuh? Iya. Silakan Bidan. Bidan Sita gimana tuh? Pada Bidan Sita saat dulu. dia udah melahirkan gimana tuh gejalanya? Apa Gejala saja? awal. Iya. Gejala awalnya
Biasanya ibu akan merasakan nyeri perut tembus ke belakang. Gejala awal itu dirasakan semakin sering dan menetap semakin lama. Kemudian jika ada keluar lendir dan darah. Kemudian jika ada pelepasan air ketuban, mungkin ibu harus segera ke rumah sakit. Gitu ya. Iya. Oke. Atau pergerakan janinnya berkurang. Biasanya kami anjurkan ibu untuk langsung ke rumah sakit. Iya. Oke. Kalau Sebenarnya kalau bicara tentang pecah ketuban, mau dia umur kehamilannya muda atau tua, kalau sudah pecah ketuban harus segera ke rumah sakit. Seperti bidan Sita bilang tadi bahwa tanda-tanda kehamilan itu seperti nyeri yang menetap, nyeri perut tembus ke belakang, adanya pelepasan lendir darah, ya segera ke bidan melakukan pemeriksaan. Seperti itu biasanya sih kalau anak pertama memang jaraknya agak lama ya bidan Sita. Jarak untuk melahirkannya beda dengan anak yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iya, bahkan ada sampai anak ke-10. Oh. Iya. Saya pikir udah pemerintah. Jadi udah beda, menyiapkan memang dong. beda kalau hamil pada anak pertama jarak waktunya untuk melahirkan beda dengan anak pertama, kedua dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi sering-seringlah bertanya ya, sering-sering cari tahu tentang bagaimana, atau paling tidak sering-sering kontrol lah. Ya, semakin dekat waktunya untuk melahirkan, biasanya dokter suruh tiap minggu datang kontrol. Iya, pada trimester ketiga. Kalau Tiap minggu harus ketemu dokter untuk melihat. Untuk memastikan. Iya, karena memang di tafsiran persalinan itu tidak selamanya pas tanggal itu dia melahirkan. Kadang dia mundur 2 minggu, kadang dia maju 2 minggu seperti itu. Jadi tidak bilang, oh karena saya ditetapkan dokter tanggal ini, tanggal segini. Tidak seperti itu. Jadi tetap dianjurkan untuk kontrol 1 minggu sekali sebelum pada waktunya dia melahirkan. Semakin dekat, semakin sering kontrol. Ya. Oke. Nah kalau bicara tentang air ketuban nih, apa yang menyebabkan air ketuban lebih cepat pecah? Ada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari atau? Sebenarnya sih itu dari dalam, Mbak. Dari dalam. Iya. Tidak ada dibilang karena aktivitas atau karena apa. Cuman biasanya memang mungkin karena seperti dibilang tadi, mungkin ibunya terlalu kelelahan. Ya mungkin juga karena air ketuban yang di dalam kandungan ibu itu terlalu banyak. Jadi tidak kayak pecah penuh karena ditambah lagi dengan berat badan bayi seperti itu ya. Oke, baiklah. Ada yang bertanya lagi nih dari Paradiba, untuk program KB apa sih yang harus diperhatikan untuk tahu yang cocok dan tidak, bagaimana tuh Bu Bidan? Karena ada kasus temannya katanya yang pakai KB susuknya lepas jadi jerawat. Oke, yang iut itu jadi jerawat. Jadi misalnya pakai susuknya lepas, terus pakai yang lain ternyata itu menimbulkan efek jerawat. IUD mungkin maksudnya Iya, IUD atau spiral. Terus apa yang harus dilakukan dalam memilih? Ya. Sebenarnya untuk KB pilihan itu ada pada ibu sendiri. Untuk masalah cocok atau tidak cocok itu semua orang tidak sama, beda. Kalau untuk IUD dia kan tidak mengandung hormon, jadi tidak menyebabkan jerawat. Karena IUD itu dia semacam alat, dia bukan seperti pil atau suntikan yang mengandung hormon. Memang bisa menyebabkan mungkin kalau tidak cocok di ibunya bisa jerawatan, bisa hitam-hitam juga di muka, flek hitam, bisa juga perdarahan. Jadi semua alat KB itu memang bisa berakibat buat ibu, tidak ada efek sampingnya buat ibu, tapi tergantung orang cocok tidak. Seperti itu. Kalau misalnya udah pakai KB nih, misalnya suntik lah ya, yang paling mudah suntik 3 bulan, terus ternyata nggak cocok, Bu merasa nggak cocok, itu masa gantinya nanti pas waktu suntiknya diganti lagi. Tapi kontrol nih ke dokter, obat apa kira-kira yang bagus. Seperti itu. Ya. Kan ada suntikan yang 3 bulan, ada 1 bulan, ada juga pemasangan IUD seperti dibilang tadi, pemasangan susuk. Kalau susuk itu juga dia masih hormon. Kalau susuk kecuali IUD. Iya. IUD kalau tidak cocok langsung lepas. Iya. Iya. Oke.
Ya, ini paling gampang langsung. Paling gampang Iya, ya. karena dia enggak masuk ke Paling pembuluh darah. aman. Iya. Rentan waktunya juga kayaknya lebih lama Iya, ya, lebih Iya, lama. 8 sampai 10 tahun. dibandingkan yang lain ya. Iya, Oke. Jadi dan itu bisa dikonsultasikan juga di Rumah Sakit Stella Maris. bisa. Ya? Iya. Oke, baik. Nah, Nita mau sampaikan lagi nih, banyak pertanyaan sebenarnya ya. Nah, Nita pikir juga masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab karena masih banyak pertanyaan Nita yang belum terjawab ya. Next time kita ketemu lagi ya Bu Bidan ya. Tapi sebelum kita pamit, jangan lupa untuk persalinan, untuk Anda yang akan bersalin bisa mengikuti paket persalinan normal yang ada di Rumah Sakit Stella Maris. Itu mulai harga 5.500.000 sampai dengan 14 juta, untuk seksio atau operasi sesar dari 9 juta sampai 27 juta. Untuk ibu-ibu yang membutuhkan bantuan paket layanan home care perawatan ibu dan bayi pasca persalinan itu dengan harga 998.000. Terus yang mau bepergian mungkin atau membutuhkan tes antigen dan PCR, antigen untuk Rumah Sakit Stella Maris 90.000, sedangkan PCR 250.000. Untuk imunisasi, ini juga nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan tim Rumah Sakit Stella Maris untuk membahas tentang imunisasi. Karena tersedia imunisasi untuk 0 sampai 24 bulan melalui poliklinik di Rumah Sakit Stella Maris setiap hari Senin dan Kamis. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih Bidan Sita, terima kasih Bidan Pauline Terima kasih. sudah berkunjung ke Radio Kristi, Terima kasih. udah ngobrol bersama kami di live Instagram Bincang Sehat hasil kerjasama Rumah Sakit Stella Maris Makassar dan Radio Kristi. Dan selamat untuk para pemenang. Wuhui. Ada Arwan Yuliana, selamat, dan Choi Siwon. Wah, Siwon paling banyak, paling menjauh ya. kayaknya. Dan Terima kasih. baik hati nih Rumah Sakit Stella Maris. Tadi Nita kan bilang cuma 2 kan ya, ternyata ditambahin 1 pemenang lagi jadi 3. Dan selamat juga untuk Jenjo_Wawi. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita di Bincang Sehat. Kita ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang, tentunya dengan topik yang berbeda yang tidak kalah menariknya. Pastikan Anda tetap mengikuti atau follow Instagram Rumah Sakit Stella Maris dan Radio Kristi Official. Selamat menikmati weekend Anda dan sampai jumpa.